Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiah, dalam rangka kita meneruskan agenda rutin kita tafaqquh fiddin, memperdalam, memahami agama Islam ini, dengan kita membahas sebuah kitab Syarh Ushulil Iman atau syarah penjelasan prinsip-prinsip dasar keimanan, karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan besar Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin umat beliau yang mengikuti sunnahnya dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah semuanya, rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Kita pada pertemuan yang lalu masuk pada pembahasan beriman kepada tauhid al-asma wa sifat. Baras nggih? Kemudian sampai halaman berapa ini ya? 34 atau 36? 34. Yakin nggih? Enggak apa-apa, kita meroja. Oh ya, nah. Menerima sebagian, menolak yang lain. Halaman 34. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dalam masalah tauhid asma wa sifat ada dua golongan yang keliru, tersesat. Disebutkan di sini yang pertama adalah golongan Mu'attilah. Mu'attilah itu berbahasa Arab, terjemahnya adalah orang-orang yang menghapuskan atau menghilangkan, atau yang menafikan, yang menolak, bisa. Maksudnya adalah mereka yang mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari sebagiannya. Jadi mereka kelompok Mu'attilah itu kelompok yang mengingkari seluruh nama dan sifat Allah atau mengingkari sebagian nama dan sifat Allah. Dan menurut dugaan mereka, menetapkan nama-nama dan sifat Allah dapat menyebabkan tasbih, penyerupaan, yakni menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi kalau mereka itu asalnya sebenarnya menetapkan, ketika datang ayat-ayat sifat atau ayat-ayat asma, nama dan sifat Allah, misalnya bal yadahu mabsuutotani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah Subhanahu wa taala punya wajah, Allah punya tangan, punya kaki, dan lain sebagainya. Pertama, ketika mereka tahu, mengerti ayat seperti ini, yang mereka lakukan adalah mereka menyerupakan nama dan sifat tersebut dengan makhluknya. Seperti Allah katakan Allah punya tangan. Langsung dalam pikiran mereka, keyakinan mereka, oh berarti tangan Allah sama dengan tangannya makhluk. Akhirnya mereka merasa ini keliru, ini tidak diperbolehkan seperti ini, karena Allah juga mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa, setara, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka punya solusi menurut mereka, yaitu mereka tiadakan, alias mereka taktil, mereka tiadakan, mereka ingkari, mereka tolak sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka katakan Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya wajah,
Karena kalau ditetapkan jadinya nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka menjadi kelompok al-mu'attilah yang mengingkari, menolak, menafikan. Aslinya kelirunya mereka adalah pada keyakinan mereka menetapkan sama dengan menyerupakan. Menetapkan sama dengan menyerupakan. Benar atau salah ini? Jawabnya salah. Menetapkan itu belum tentu menyerupakan. Menetapkan itu belum tentu menyerupakan. Dan justru ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita, itu kan yang mengatakan Allah punya tangan juga Allah sendiri. Bahkan saya nggak berani mengatakan Allah punya tangan sampai Allah sendiri yang mengatakan dirinya punya tangan, gitu kan? Kita nggak berani nggak berani mensifati Allah Subhanahu wa taala punya wajah sampai Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya Allah punya wajah. Baru kita tetapkan Allah Tuhan kita sembah punya wajah, gitu kan? Tapi karena kesalahan mereka menetapkan sama dengan menyerupakan, itu yang keliru. Padahal at-taswiyatu fil asma la yastalzimu at-taswiyata fil haqiqah. Sama dalam hal nama tidak mengharuskan sama dalam hal hakikatnya, kenyataannya. Sama-sama namanya tangan, tapi hakikatnya bisa jadi berbeda. Sama-sama namanya telinga, tapi hakikatnya berbeda. Manusia, orang punya telinga, gajah juga telinga, namanya juga telinga, gitu kan? Kemudian juga ada jajan, itu namanya jajan apa? Kuping gajah. Itu kan beda lagi, telinga manusia, telinga gajah lah. Padahal namanya juga kuping, telinga, tapi yang jajan bisa dimakan, hakikatnya berbeda, bentuknya berbeda, gitu kan? Ini antar kita saja, yakni makhluk semuanya. Manusia makhluk, gajah juga makhluk, kuping gajah juga makhluk. Yakni semuanya makhluk. Itu saja terdapat perbedaan, meskipun namanya sama-sama kuping atau sama-sama telinga. Terlebih lagi antara makhluk dengan sang Khalik, penciptanya Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih berbeda lagi. Seperti itu. Kelirunya mereka di situ, kelompok Mu'attilah. Mereka meyakini kalau menetapkan itu sama dengan menyerupakan. Kalau menyerupakan Allah dengan makhluk itu berarti kekufuran. Padahal yang mereka lakukan juga kekufuran. Yakni mereka menolak, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tangan, Allah turun, Allah datang, Allah ya bisa tersenyum, tertawa, bahagia. Allah juga bisa membenci, melaknat dan lain sebagainya. Mereka ingkari juga, itu juga sebenarnya adalah bentuk kekufuran juga, waliyadzubillah. Yang benar adalah kelompok yang pertengahan, tidak mengingkari dan juga tidak menyerupakan, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dibahas di sini pendapat ini jelas keliru karena sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, dugaan di atas akan mengakibatkan hal-hal yang batil, yang keliru atau salah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat, serta telah menafikan sesuatu yang serupa dengannya. Jadi Allah menentukan, menetapkan, tapi Allah juga meniadakan, menafikan. Allah menentukan, Allah bisa mendengar, bisa melihat, tapi Allah juga mengatakan gak ada ya sesuatu yang serupa semisal dengan Allah. Bisa dipahami nggak? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ayat inti dalam kaidah al-asma wa sifat. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kalimat yang pertama Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalimat berikutnya Allah menetapkan. Kalimat yang pertama ini namanya meniadakan, menafikan, mengingkari ada yang serupa dengan Allah. Bisa dipahami? Kemudian ayat yang berikutnya Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Manusia bisa mendengar, bisa melihat juga? Iya, manusia mendengar, manusia juga melihat. Bahkan hewan-hewan juga bisa
mendengar, bisa melihat. Bagaimana cara mengimani ayat ini? Pertama, Allah menafikan tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang kedua, Allah menetapkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Allah bisa mendengar, bisa melihat. Maka cara mengimaninya adalah pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk yang lainnya. Bisa dipahami? Nah, padang ya teman-teman, supaya tidak ada syubhat. Maka ini yang dimaksudkan di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat serta telah menafikan sesuatu yang serupa dengannya. Andai kata menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu menimbulkan adanya penyerupaan, seandainya kalau ada ayat-ayat yang datang berupa nama atau sifat Allah, itu adalah bentuk penyerupaan, berarti ada pertentangan dalam kalam Allah, dalam firman Allah, yakni sebagian firmannya bertolak belakang dengan sebagian yang lainnya. Firman Allah yang ini bertentangan dengan yang lainnya. Mungkin apa mboten? Jawabnya tidak mungkin. Tidak mungkin Al-Quran itu bertentangan dengan ayat yang lain. Antar ayat tidak mungkin bertentangan. Biasanya saling menafsirkan, saling melengkapi, saling menjelaskan, saling merinci, seperti itu. Bukan malah saling bertolak belakang. Maka maksud dari yang pertama ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menafikan, meniadakan sesuatu yang serupa dengan Allah. Tapi di waktu yang lain Allah juga mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya bisa mendengar, melihat, Maha Pengampun, Penyayang, dan lain sebagainya. Padahal sifat-sifat ini ada juga pada manusia. Manusia bisa mengampuni, mengasihi, menyayangi, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Maka cara mengimaninya adalah bahwasanya pendengaran, penglihatan, dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu berbeda dengan sifat makhluknya. Yang kedua, yang B, adanya persamaan dalam nama atau sifat dari dua zat berbeda tidak mengharuskan persamaan keduanya dari segala sisi. Ada yang sama dalam hal nama, itu tidak mengharuskan sama persis dalam segala sisinya. Anda melihat ada dua orang yang keduanya manusia, sama-sama mendengar, melihat, berbicara, tetapi tidak harus sama dalam makna-makna kemanusiaannya. Pendengaran, ya mana ini? Anda juga melihat beberapa binatang yang punya tangan, kaki, mata, tetapi persamaan itu tidak mengharuskan tangan, kaki, dan mata mereka sama persis. Namanya sama-sama mata, sama-sama telinga, tapi ya tidak sama persis hakikatnya. Jadi sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal hakikatnya. Apabila antara makhluk-makhluk yang serupa dalam nama atau sifatnya saja memiliki perbedaan, maka tentu perbedaan antara Khalik, sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan makhluknya yang diciptakan akan lebih jelas lagi, akan lebih besar lagi perbedaannya. Kalau antar makhluk saja itu masih ada perbedaan. Bahkan bisa dibilang banyak perbedaan antara kaki semut, satunya kaki gajah. Sama-sama kaki, tapi berbedanya sangat jauh. Perbedaannya sangat ya jelas sekali, sangat jauh sekali. Ini antar makhluk, antar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama-sama ciptaan. Bagaimana dengan ciptaan yang dibandingkan dengan yang menciptakan? Yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan adalah makhluk yang lainnya. Maka tentu ya sangat berbeda sekali. Ini golongan yang pertama, kelompok Mu'attilah, yang menolak, mengingkari sifat dan nama Allah. Semuanya atau sebagiannya. Kelompok Mu'attilah ini umum ya. Kalau mau dirinci, ada kelompok namanya Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah dia menolak mengingkari nama dan sifat Allah semuanya. Jahmiyah. Dan ada kelompok yang menolak sebagian nama dan sifat Allah, yaitu kelompok Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah.
yang mereka menetapkan sebagian nama dan juga menolak sebagian nama yang lain. Dan juga wallahu alam apa timbangannya menetapkan nama yang ini tapi menolak yang itu. Kenapa? Padahal kan sama-sama datang dalam Al-Quranul Karim, datang dalam sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tapi sebagian ditolak, sebagian diterima. Ini justru yang ya aneh lah istilahnya. Kemudian golongan yang kedua, golongan musyabbihah. Musyabbihah berbahasa Arab artinya orang-orang yang menyerupakan, yaitu golongan yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka menetapkan nama dan sifat Allah. Allah mendengar, Allah berbicara, Allah melihat, Allah punya tangan, mereka tetapkan. Tapi kelirunya adalah tetapi menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Mereka menetapkan nama dan sifat Allah, tapi mereka serupakan nama dan sifat Allah dengan nama atau sifat makhluknya yang lainnya. Ini jadi keliru karena diserupakan, padahal nggak boleh ada keserupaan, semisal mirip antara Allah dengan makhluknya. Ini nggak boleh ada. Kemudian mereka mengira hal ini sesuai dengan nas-nas Al-Quran, karena Allah berbicara dengan hamba-hambanya dengan sesuatu yang dapat difahaminya. Anggapan ini jelas keliru, ditinjau dari beberapa hal. Jadi kelompok musyabbihah ini mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Mereka kira dengan seperti ini mereka sudah mengamalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itu keliru karena ada penyerupaan tadi. Dari mana sisi kelirunya? Bantahannya adalah yang pertama, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya jelas merupakan sesuatu yang batil, keliru. Menurut akal maupun syariat. Secara akal keliru. Mana mungkin al-khaliq sama dengan al-makhluk, yang menciptakan sama dengan yang diciptakan. Ini nggak mungkin. Secara akal sudah ya masuk akal itu. Secara syariat terlebih lagi, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan nggak ada yang serupa setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat yang ya semisal seperti itu yang meniadakan keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Intinya tidak sama antara khalik dengan makhluk. Padahal tidak mungkin nas-nas kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam menunjukkan pengertian yang batil, yang keliru, nggak mungkin. Maka yang keliru itu bukan ayatnya, bukan hadis-hadisnya, tapi pemahamannya yang keliru, pemahamannya yang perlu dibenahi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hamba-hambanya dengan sesuatu yang dapat dipahami maknanya. Adapun hakikat makna yang berhubungan dengan zat dan sifat Allah hanya diketahui oleh Allah saja. Misalnya Allah mengatakan bal yadahu mabsuutotani. Allah berfirman seperti ini. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah punya dua tangan. Nah, kita bisa paham tangan yang biasa digunakan untuk mengambil, memukul, itu kan? Seperti itu tangan. Ini bisa kita pahami. Tapi hakikatnya tangannya Allah seperti apa, bentuknya seperti apa, besarnya, kecilnya, warnanya, maka kita tidak ada dalil yang menunjukkan sama sekali. Tidak bisa kita imani sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah mengimani ayat nama dan sifat Allah sebagaimana datangnya itu, tanpa diserupakan, ditiadakan, tanpa ditolak dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sama dalam hal nama, tidak mengharuskan sama dalam hal hakikatnya. Apabila Allah menetapkan untuk dirinya bahwa dia, yakni Allah, bisa mendengar, maha mendengar, maka pendengaran itu sudah maklum dari segi maknanya. Mendengar adalah menangkap suara-suara, tetapi hakikat hal itu bila dinisbatkan pada pendengaran Allah tidak diketahui, karena hakikat pendengaran sangat berbeda. Walau pada makhluk-makhluk sekalipun, tentulah perbedaan hakikat sifat pencipta dan yang diciptakan
lebih jauh berbeda. Ini contohnya saja masalah pendengaran. Manusia bisa mendengar, Allah juga bisa mendengar. Tapi pendengaran manusia itu terbatas. Dia bisa mendengar suara-suara, menangkap suara-suara yang jaraknya hanya sekian meter, ya 1 meter, 10 meter, 20 meter, 100 meter, mungkin sudah susah 100 meter juga ini. Kalau di lapangan itu 100 meter, ya satu gawang sama gawang satunya sudah susah, mungkin nggak bisa mendengar. Ya beda lagi kalau dengan HP ya, jangan katakan bisa usah dengan HP, lah ini beda lagi urusannya. Tapi kalau langsung maka pendengaran manusia ini sangat terbatas. Dan juga yang kita dengar, ya kita bisa menangkap suara-suara. Biasanya manusia normalnya hanya satu suara saja yang bisa kita fokus kepadanya, satu suara. Suara bayi nangis, suara si A teman kita yang menjelaskan kepada kita, suara si B lagi ngomong dengan temannya yang lain, kita sudah nggak paham, nggak fokus, nggak bisa menangkap apa pembicaraannya. Seperti itu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala pendengarannya bisa mendengar segala sesuatu. Meskipun seluruh manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah jumlah manusia misalnya yang berdoa pada waktu ini misalnya ada 1 triliun manusia di dunia sekarang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak bingung ketika memahami seluruh suara-suara yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam waktu yang bersamaan, Allah tidak bingung, Allah bisa menangkap suara-suara mereka semuanya. Manusia jumlahnya ya 1 triliun tadi, berdoa bareng kepada Allah. Satu minta kesehatan, satu minta rezeki lancar, satu minta jodoh, satu minta istri yang pertama misalnya. Bukan saya, Bukan ya? Bukan saya, belum. Loh, belum Pak Oni belum. Dan mereka ketika manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang berbeda-beda, suara yang berbeda-beda, lirih kerasnya suaranya berbeda-beda, dan juga dengan bahasa yang berbeda-beda, itu tidak membuat bingung Allah Subhanahu wa taala. Itu pendengaran Allah Subhanahu wa taala seperti itu, sama-sama artinya pendengaran. Manusia punya pendengaran, Allah juga punya pendengaran. Tapi pendengaran antara Allah dan manusia makhluknya tentu berbeda. Kemudian juga disebutkan di sini apabila Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang dirinya bahwa Dia bersemayam di atas arsy, Allah berada di atas arsy-Nya, maka kata bersemayam atau di atas dari segi asal maknanya sudah dipahami, sudah maklum, diketahui. Tetapi hakikat bersemayamnya Allah itu tidak dapat diketahui karena bersemayamnya para makhluk, karena cara bersemayam itu tidak dapat diketahui karena bersemayamnya para makhluk satu dengan yang lainnya sangat berbeda. Seperti contoh, makhluk saja ketika bersemayam atau berada di atas sesuatu itu berbeda. Contoh, bersemayam di atas kursi berbeda dengan bersemayam di atas hewan tunggangan. Bila bersemayamnya seorang makhluk saja berbeda, apalah lagi bersemayamnya sang Khalik dengan bersemayamnya para makhluknya, tentu lebih jauh berbeda lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, nggak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengatakan Allahu Akbar, takbir, Allah maha besar. Maka bersemayamnya Allah itu beda dengan makhluk yang lainnya, tidak bisa diserupakan. Sebagaimana kelompok yang kedua namanya musabbihah, orang-orang yang menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Tentu ini merupakan keliruan, merupakan kesalahan. Kemudian buah dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama merealisasikan pengesaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menggantungkan harapan kepada selain Allah, tidak takut kepada yang lain dan tidak menyembah kepada selain Allah. Dengan kita mengetahui beriman kepada Allah mencakup 4 hal. Napa mawon? Yang pertama mengimani
Napa? Yang pertama mengimani, nggak urut nggak apa-apa sudah. Uluhiyah betul. Yang kedua rububiyah. Yang ketiga asma wa sifat. Yang keempat mengimani ke loh kok ketiga-tiganya ini. Sopo ini sih jawab. Keempat mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yakni wujudnya Allah, adanya Allah. Itu bisa jenengan murojaah loh ya. Bisa nggak terlarang di murojaah di rumah nih. Kayak jimat ya dibuka kajian tok nih PDF. Nah, di rumah yes, wassalam lah ya. Ini harus hafalannya harus di dalam kepala ya. Jangan di luar kepala ya. Dia ngelontok, ceblok, sudah hilang sudah mana. Tapi dihafalkan. Poin-poinnya itu loh ya. Beriman pada Allah mencakup 4 hal, mengimani ya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan keberadaan Allah. Dan orang dengan dia paham mengerti seperti ini, maka dia tidak akan mau meminta kepada selain Allah. Karena dia tahu yang bisa menjawab mengabulkan doanya hanya Allah. Apa gunanya berdoa kepada selain Allah? Makhluk yang ya sangat lemah, sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Semuanya, sehebat apapun, sekuat apapun disifati oleh Allah, manusia itu lemah. Dan dia tahu Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur seluruh alam semesta, yang punya segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita minta kesehatan, rezeki, kemudian urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Itu buah iman kepada Allah yang pertama. Yang kedua adalah kesempurnaan cinta kepada Allah serta mengagungkan Allah sesuai dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Yakni ketika mengimani tauhid asma wa sifat itu caranya benar. Caranya tidak keliru gitu loh maksudnya. Tidak keliru, tidak salah caranya, sehingga dia muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap meminta kepada selain Allah, karena yang punya segala sesuatu hanya Allah, maka mintanya juga kepada Allah taala. Yang ketiga, merealisasikan ibadah kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan Sunnah itu dalilnya. Kemudian sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terkait dengan poin yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iman yang kedua langsung kita lanjutkan, yaitu beriman kepada para malaikat. Halaman 38. Sudah dapat nggih? Halaman 38. Iman kepada para malaikat. Disebutkan di sini malaikat adalah makhluk gaib. Malaikat makhluk gaib yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat enggak ada yang bermaksiat, semuanya beribadah. Malaikat sama sekali tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Jadi malaikat tidak mengatur alam semesta, malaikat tidak berhak disembah, diibadahi, malaikat tidak menciptakan apapun gitu loh. Bisa dipahami? Rububiyah itu kan perbuatan-perbuatan Allah, menciptakan, mengatur, memiliki seluruh alam semesta. Malaikat nggak ikut campur dalam hal itu. Allah menciptakan langit bumi, malaikat nggak ikut bantu, malaikat nggak ikut menciptakan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik seluruh alam semesta, langit, bumi, dan hari kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya, malaikat tidak ikut memiliki semua itu. Semuanya atau sebagiannya. Malaikat nggak punya saham sama sekali, nggak ikut campur sama sekali, seperti itu. Maka disebutkan di sini, malaikat sama sekali tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Tidak punya sama sekali. Tidak punya rububiyah, menciptakan, mengatur alam semesta, enggak ada. Dan juga tidak punya uluhiyah,
tidak berhak untuk disembah, diibadahi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Prosesnya seperti apa? Allahu alam. Ini hal gaib. Wajibnya bagi orang muslim mukmin yang baik imannya, dia mempercayainya, mengimaninya hal yang seperti ini. Lalu memberikan kekuatan yang sempurna kepada malaikat, kepada mereka untuk tunduk dan selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat memang makhluk Allah, ciptaan Allah yang diciptakan untuk mentaati Allah, untuk diperintahkan melakukan ini, diberikan tugas ini dan lain sebagainya. Itu malaikat secara ringkas. Kemudian dibawakan di sini dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Walahu man fis samawati wal ard. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Dan para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak angkuh, tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahsirun, dan mereka juga tidak merasa letih, payah, capek ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diciptakan memang untuk ibadah, diberi kekuatan di situ untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan maksiat. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, dan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah di malam hari dan di siang hari tanpa ada henti-hentinya, terus senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang Allah jelaskan kepada kita tentang malaikat. Ini mereka intinya selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak diberikan nafsu sebagaimana manusia. Ini beda urusannya, perkaranya. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah Isra Mi'raj Rasulullah alaihi salatu wasallam. Isra itu perjalanan malam hari, sifatnya horizontal dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Perjalanan Isra, ya Asra Yusri Isra'an, Isra itu artinya perjalanan malam hari horizontal dari Mekah ke Palestina Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj artinya perjalanan vertikal dari Baitul Maqdis ke atas, ke langit, ke atas langit ya. Ke atas langit untuk menemui Allah, untuk menerima perintah apa? Perintah sholat. Isra dan Mi'raj itu dua hal yang berbeda. Isra perjalanan horizontal, ini Mi'raj perjalanan ke atas. Dan dalam kisah Isra Mi'raj bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan Al-Baitul Ma'mur. Di atas ada namanya tempat Baitul Ma'mur yang ada di langit. Di langit, dan itu setiap langit ada pintunya ya, langit ada pintunya. Dan di langit ada namanya Baitul Ma'mur. Itu diperlihatkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di dalamnya selalu ada 70.000 malaikat yang setiap hari melakukan sholat. Di dalamnya tempat malaikat ya pada sholat ya, 70.000 malaikat sholat. Siapa yang keluar dari tempat itu tidak akan kembali. Ini terus bergantian, ya banyak yang masuk, saking luas tempatnya juga, 70.000 setiap hari masuk ke situ. Kalau sehari 70.000 yang masuk ke situ saja, ini sudah berapa hari sejak zaman dahulu gitu. Maka disebut di sini di awal kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, tidak ada yang bisa menghitung jumlah malaikat pasnya berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Karena seperti ini saja sudah tidak ada yang mengetahui 70.000 kali ya berapa hari kalau sampai detik ini dan sampai kapan ini gitu ya. Terus melakukan ibadah seperti itu. Kemudian iman kepada malaikat halaman 39, iman kepada malaikat mencakup 4 hal. Juga sama, berarti 4 hal. Kalau orang dia mengaku saya beriman kepada malaikat,
saya mengimani malaikat. Nggak cukup hanya sekedar ngomong seperti ini, tapi dijelaskan, dipahamkan. Apa maksud Anda beriman kepada malaikat? Gitu. Apa maksud Anda beriman kepada malaikat? Apanya yang diimani dari malaikat? Bagaimana cara beriman kepada malaikat? Gitu. Yang pertama, yang diimani dari malaikat adalah mengimani wujud atau keberadaan mereka. Jadi kita yakini malaikat itu memang benar-benar ada. Karena ada juga sebagian orang yang mereka menolak, mengingkari keberadaan malaikat. Malaikat itu tidak ada. Malaikat itu tidak ada kata mereka. Nanti kalau nggak salah di belakang ada disebutkan juga. Yang pertama, mengimani adanya malaikat. Meskipun tidak bisa kita melihatnya, tapi malaikat memang ada. Makhluk Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang datang dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Rasul juga pernah datangi malaikat Jibril. Rasul juga menceritakan tentang malaikat yang peniup sangkakala dan malaikat yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani mereka yang kita kenali nama-namanya seperti Jibril, dan juga mengimani secara global malaikat yang tidak kita kenal nama-namanya. Begini maksudnya. Malaikat yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada nama-namanya itu kita imani, itu nama malaikat. Seperti Jibril, ini nama malaikat. Mikail, ini nama malaikat. Tapi ada juga malaikat yang tidak disebutkan oleh Allah namanya. Seperti apa malaikatnya? Seperti 70.000 nih yang masuk ke Baitul Ma'mur. Namanya siapa saja 70.000. Jangankan 70.000, satunya kita nggak tahu namanya gitu. Maka malaikat itu yang sudah diberikan nama, disebutkan namanya, ditunjukkan namanya oleh Allah kepada kita, kita imani. Itu nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil itu ya. Malik, Ridwan. Kita imani ya nama-nama malaikat tersebut. Dan malaikat yang tidak disampaikan oleh Allah nama-namanya kepada kita, kita juga mengimaninya bahwa mereka juga punya nama-nama. Bisa dipahami ini? Jadi kalau mau secara ringkas, kita imani nama-nama malaikat secara global dan secara terperinci. Kita mengimani nama malaikat secara global dan terperinci. Terperinci maksudnya nama-nama yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita imani nama-nama malaikatnya. Seperti Jibril tadi, Mikail, Israfil, itu nama malaikat kita imani secara terperinci. Dan secara global kita juga mengimani masih ada malaikat dan banyak yang belum disebutkan oleh Allah kepada kita nama-namanya. Seperti itu caranya. Bisa dipahami nggih? Yang ketiga, mengimani sifat-sifat mereka, para malaikat yang kita kenali. Seperti sifat bentuk malaikat Jibril sebagaimana yang pernah dilihat oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk timur dan barat. Malaikat Jibril disebutkan ciri-ciri sifatnya. Sekarang ini yang ketiga, cara mengimani malaikat adalah mengimani sifat-sifat malaikat secara umum, secara global, dan secara terperinci. Yang kedua tadi namanya, secara global terperinci. Yang ketiga juga sama, mengimani sifat-sifat malaikat secara global dan secara terperinci. Terperinci berarti yang sudah dijelaskan, yang sudah ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang sifat malaikat itu. Seperti Jibril, malaikat Jibril yang punya sayap 600 sayapnya 600, bisa menutup ufuk timur barat ya, bumi ketutupan semua. Itu kayak apa besarnya berarti malaikat Jibril gitu loh ya. Besarnya kayak apa? Sangat besar sekali. Itu ya sudah disebutkan ciri-ciri fisiknya, kita mengimaninya. Seperti itu yang ketiga. Kemudian malaikat juga bisa saja menjelma, yakni berubah wujud, menyerupai seorang laki-laki, seperti yang pernah terjadi pada malaikat Jibril tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada Maryam, pada Maryam.
salah seorang yang solihah yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Maryam, didatangi oleh seorang dan dia sebenarnya malaikat Jibril. Ketika akan diberikan wahyu pada Maryam itu, diberikan informasi akan mengandung si Maryam ini, meskipun dia tidak punya suami. Jibril menjelma menjadi seorang manusia yang sempurna. Demikian pula ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sewaktu beliau sedang duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Kebiasaan Rasulullah ini duduk-duduk menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Di tempat menuntut ilmu zaman dahulu tidak fokus pada satu tempat atau di bangunan tertentu, tidak, tapi bahkan setiap waktu, setiap tempat, bisa sambil menunggang kuda atau menunggang keledai, unta, dan lain sebagainya, atau ketika memang bermajelis duduk-duduk seperti ini. Dan ketika itu yang namanya hadis Jibril ya, yang jangan pelajari sama Ustadz Amin coy, hadis Jibril. Dan ketika Rasulullah sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya hitam, tidak terlihat tanda-tanda dia baru saja melakukan perjalanan jauh, safar. Jadi kalau safar itu kan orang mesti capek, lelah, mungkin kucel, ya, kotor pakaiannya. Tapi ini malaikat Jibril dalam kondisi yang sangat rapi, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam. Kemudian ketika mendatangi Rasulullah, kemudian malaikat Jibril ini bertanya, mendekat kepada Rasulullah dan bertanya tentang menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Islam secara ringkas itu amalan zahir. Amalan zahir, ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya kan? Zahir. Amalan anggota badan. Kemudian iman secara ringkas juga amalan batin. Amalan batin. Dan ihsan, apa ihsan? Ihsan ini puncak dari gabungan iman dan Islam. Gabungan dari Islam dan iman, puncaknya adalah ihsan. Rukunnya 2. Kalau Islam rukunnya ada berapa? Ada 5. Iman rukunnya ada 6. Ihsan rukunnya ada 11. Gabungan. Oh, keram. Ada 2. Ihsan rukunnya ada 2. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah Allah sedang melihatmu. Berarti ibadahnya itu dalam kondisi yang ya sebaik-baiknya gitu loh ya. Maka ihsan ini ada orang mengatakan tidak muncul baru, yakni maksudnya hanya puncak dari iman dan Islamnya. Puncak dari Islam dan iman adalah ihsan. Kedudukannya adalah ihsan. Karena dia ibadahnya kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seakan melihat Allah berarti sangat fokus, benar-benar ya, tumakninahnya dijaga, pandangannya tidak ke kanan kiri, pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia tidak melihat Allah, maka dia yakini Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya, sedang beribadah. Allah melihatnya beribadah, maka dia malu kalau ibadah, tapi ya ingat baru takbir Allahu Akbar, wah tadi ini masih godok endok. Allahu Akbar, ini tadi kuncinya belum saya cabut dari motor. Waduh. Dan ingat-ingat yang lainnya. Maka ihsan itu puncak dari gabungan iman dan Islam. Ini tingkatan dalam Islam. Ada Islam yang paling rendah, kemudian iman yang di atasnya, kemudian ihsan yang paling atas. Di sini malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman, dan ihsan.
yang biasa kita pelajari kayaknya ya, ini kayaknya di TK, SD, SMP, SMA tentang rukun Islam dan rukun iman, rukun ihsan dipelajari mboten? Mboten. Kenapa ya kira-kira ya? Napa? Napa? Kalau kok kerungune kok nggak sarapan loh malah. Ada pecel. Dengerin loh. Kayak ada ibu-ibu ngomong nggak sarapan loh. Salah ya saya ini ya. Itu ya. Sebenarnya harusnya dipelajari semua bagian dari agama kita ini. Hadis Jibril yang sangat ya banyak faedahnya. Kemudian Malaikat Jibril juga bertanya tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat setelah tidak di situ lagi. Yani setelah Malaikat Jibril pergi, dia bertanya tapi dia yang membenarkan pertanyaan. Kemudian dia intinya sudah pergi, baru Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian mengetahui siapa tadi orang yang datang itu? Para sahabat mengatakan tidak mengetahui, kita nggak tahu siapa itu. Rasulullah mengatakan itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajari kalian ilmu agama kepada kalian. Ini Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Islam kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi malaikat Jibril bisa menjelma, berubah bentuk menjadi ya manusia, orang yang bisa dilihat oleh orang lain. Dan tentu ini bukan merupakan kemampuan malaikat Jibril sendiri, tapi ini adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian demikian halnya dengan malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam, mereka menjelma dalam bentuk laki-laki. Dan intinya malaikat Jibril ini yang memang untuk menyampaikan wahyu ilahi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agama, syariat. Dia bisa menjelma, berubah bentuk menjadi orang atau manusia. Kemudian yang keempat, beriman pada Rasul adalah mengimani tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, para malaikat yang sudah kita ketahui. Seperti selalu bertasbih, ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa merasa lelah dan jemu dan letih dan malas. Tidak. Jadi ini yang keempat, kalau mau diringkas, mengimani tugas-tugas malaikat secara global dan terperinci. Sama, mengimani tugas-tugas malaikat secara global dan terperinci. Terperinci sudah disebutkan, ini kita imani. Jibril menyampaikan wahyu, ada malaikat yang tugasnya memikul arsy, gitu kan? Ada yang tugasnya malaikat itu menjaga manusia. Setiap manusia dijaga oleh 4 malaikat, depan, belakang, kanan, kiri. Ada malaikat yang senantiasa bersamanya. Dan amal baik buruk, menjaga dari keburukan, mara bahaya selama dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, dalam bersendirian atau dalam beramai-ramai. Maka yang keempat ini kita imani bahwasanya malaikat itu punya tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Punya tugas pekerjaan yang harus dilakukan, dan oleh malaikat pasti langsung dikerjakan. Tidak ditunda-tunda seperti manusia. Manusia sakse sampai kelendran. Maka malaikat berbeda, mereka orang makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mentaati Allah. Mereka punya tugas yang terperinci dan global. Kalau yang terperinci kita imani, Jibril menyampaikan wahyu itu loh ya. Malaikat mikul arsy berarti tugasnya malaikat yang meniup sangkakala, malaikat yang menanyai orang yang di alam kubur itu setelah ya berapa waktu ditinggal. Kemudian ada malaikat yang menjaga manusia, malaikat yang ada di gunung, malaikat mengatur hujan, angin, dan lain sebagainya. Semua ada. Itu yang terperinci kita imani malaikatnya semuanya. Kemudian yang secara umum yang belum disebutkan, belum dijelaskan oleh Allah kepada kita perinciannya,
juga kita imani malaikat itu mereka semua punya tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu cara mengimaninya. Dan ini diantara mereka ada yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang sudah terperinci. Pertama, malaikat Jibril yang dipercayakan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi enggak hanya Nabi Muhammad, tapi kepada nabi-nabi rasul yang zaman dahulu sebelum Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam juga Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya. Seperti itu. Kemudian malaikat Mikail yang diserai tugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Ini bukan malaikatnya yang bisa menumbuhkan tanaman, bisa menurunkan hujan, tapi itu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memerintahkan malaikat itu dengan hikmahnya. Dengan hikmahnya, ada alasannya, ada ibrah pelajaran yang bisa ambil di situ. Bukan malaikat Mikail yang dia ya murni sendirian bisa menurunkan hujan atau menumbuhkan tanaman, tidak. Tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah yang mengutus, memberikan pekerjaan kepada dia malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil yang diserai tugas meniup sangkakala di hari kiamat dan di hari kebangkitan makhluk. Nanti manusia ketika pada hari kiamat itu, dan semoga Allah Ta'ala tidak mempertemukan kita dengan hari kiamat. Amin. Karena hari kiamat itu tidak terjadi kepada sirarun nas, seburuk-buruk manusia. Kiamat terjadi itu kepada orang-orang yang ya sangat buruk sekali. Bahkan disebutkan mereka itu ya luar biasa kufur. Maksiat-maksiat itu dilakukan semuanya, sudah tidak ada rasa malu lagi. Luar biasa pokoknya maksiat pada zaman itu, akhirnya ditimpakan kiamat kepada mereka. Malaikat Israfil yang meniup sangkakala terjadinya kiamat. Kemudian setelah manusia itu mereka mati semuanya, yang hidup mati, kemudian oleh malaikat Israfil ditiup kembali sangkakala untuk menghidupkan yang mati. Maka mbah-mbah kita yang sudah meninggal dunia zaman dahulu, yang sudah meninggal dunia, mereka masih di dalam kubur, ya belum dibangkitkan. Mereka juga masih menunggu. Maka bisa jadi alam kubur itu justru jauh lebih lama, berkali-kali lipat daripada alam dunia kita sekarang, ya kan? Alam dunia ini mungkin manusia umurnya 70 tahun, 80 tahun, ya kan? 100 tahun meninggal dunia. Tapi kalau di alam kubur, bayangkan ya para sahabat misalnya, para sahabat yang meninggal dunia, mereka berarti sudah berapa ribu tahun di alam kubur. Dan apalagi kalau ya orang-orang zaman terdahulu, orang-orang zaman ya terdahulu, kaumnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Lut, Fir'aun, Haman, Korun, mereka semua masih di alam kubur semuanya, menunggu hari kebangkitan, belum dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Maka hidup di dunia kalau dibilang singkat, benar, itu sangat singkat sekali. Nah, itu aja masih dibandingkan dengan alam kubur, apalagi kalau dibandingkan dengan ya alam akhirat yang tidak ada habisnya, tidak akan berakhir. Kemudian yang keempat, malaikat maut. Ini yang benar, yang sahih, insyaallah namanya malaikat maut, malakul maut. Malakul maut. Adapun Israel, walau alam ini kurang sahih, tidak sahih alias dhaif. Maka kita sebut dengan malakul maut, malaikat kematian. Ini sebenarnya juga mungkin serba repot ya. Sebenarnya malaikat itu dalam bahasa Arab itu jamak. Mufradnya, tunggalnya adalah malakun. Malakun, malak. Malak atau malakun itu artinya satu apa? Ya satu malaikat, dia terjemahnya jadi bingung kan. Malaikat itu sebenarnya jamak ya. Kenapa? Malaikat itu sebenarnya jamak, banyak malaikat gitu loh. Cuma ya terjemahnya ini akhirnya gimana? Salah kaprah sudah. Malakun itu satu, malakani dua. Kalau malaikatun berarti banyak gitu loh ya. Tapi terjemah bahasa Indonesia sudah malaikat itu maksudnya satu, ya kan?
Padahal dalam bahasa Arab sudah jamak. Dalam bahasa Arabnya malakul maut. Malakul maut. Ya, malaikat kita terjemahkan ya malaikat kematian. Yang tugasnya adalah untuk mencabut nyawa-nyawa manusia, nyawa-nyawa orang. Ini ada, Pak. Kemudian yang kelima, malaikat Malik yang diserahi tugas menjaga neraka. Malaikat yang ada di neraka ini malaikatnya ya, malakul maut ya. Malakul maut ini kalau mencabut orang yang beriman, yang baik imannya, amal ibadahnya, akhlaknya, maka beliau ini pelan-pelan mencabutnya, meskipun pada sakaratul maut ada sakitnya. Sakaratul maut ada sakitnya itu, tapi malaikat maut mencabut orang beriman dengan cara yang baik. Tapi kalau mencabut orang-orang yang kafir, yang munafik, itu kayak istilahnya apa ya, dicabut dengan cara yang paksa. Bayangkan saja kalau itu adalah ada pancing, tahu pancing? Kail itu loh ya. Kail itu kalau terkena kain kemudian dijebol, ditarik, ibaratnya seperti itu tuh. Dicabutnya orang-orang yang kafir, yang munafik, yang zindik kok. Dicabut oleh malaikat itu sebelum mereka mati pun pada sakratul mautnya itu luar biasa sakit seperti itu. Ini masih banyak ya, masih ada beberapa ini. Cukup insya Allah. Ya tadi ada yang bilang belum sarapan juga tadi. Ya. Gimana buatan loh. Saya dengarnya itu belum sarapan loh. Ketika saya tanya apa, jawabnya belum sarapan. Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, bismillah, assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada penulis Syarahul Iman, ya, Syekh Utsaimin, para ustadz dan keluarga, juga kepada jamaah semuanya, amin. Mohon dijelaskan bagaimana menjawab pertanyaan tentang tugas malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu yang kita ketahui telah datang kepada para nabi. Saat ini ada yang mengatakan Jibril tidak lagi bertugas karena tidak ada lagi nabi. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, yang disampaikan, dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah menyampaikan wahyu kepada nabi, para nabi dan para rasul. Dan juga bagaimana kalau sudah nggak ada nabi, nggak ada rasul, maka yang lain juga wallahu alam, malaikat Jibril maka kaitannya tugasnya dengan para nabi dan rasul, seperti malaikat Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika bulan Ramadan untuk memurojaah Al-Quran. Jadi saling murojaah, istilahnya saling setoran Al-Quran, setoran baca Al-Quran kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad. Adapun sekarang bagaimana? Ada yang menyatakan Jibril tidak lagi bertugas karena tidak ada lagi nabi dan rasul. Maka jawabnya Allah Ta'ala alam, saya juga tidak mengetahui. Bisa jadi memang, dan juga bisa jadi memang seperti itu, dan tidak ada masalah juga gitu. Barangkali juga perlu diperhatikan salah satu hal yang penting bagi kita, biasanya juga disebutkan oleh para asatidah, para masyayikh, bahwa saya bertanya, berpikir itu tentang hal-hal yang bermanfaat ya bagi kita, bermanfaat bagi kita. Sebagian ada yang bertanya, misal bertanya seperti ini, Ustadz, bagaimana hukumnya nanti atau tata cara kalau orang sholat di bulan? Gimana tuh orang yang sholat di bulan? Sholat di bulan? Syekhnya menjawab,
idza wulida samainahu, apabila anak sudah lahir nanti kita berikan nama. Kalau anaknya sudah lahir kita berikan nama, ya ini maksudnya kalau sudah terjadi baru kita jawab nanti pertanyaannya. Masalahnya ada nggak yang pernah ke bulan gitu loh? Ada apa enggak? Nah ini masalahnya. Kalau datang bulan ya ini, nah beda lagi urusannya. Dan juga ada yang bertanya, ya Ustadz, bagaimana metode cara pernikahan jin? Maka saya, kalau nggak salah, saya Utsaimin yang menjawab. Kalau nggak salah, dia juga mengatakan, saya juga nggak tahu, saya nggak diundang walimahnya. Karena dibahas bangsa jin, bangsa setan, bangsa dedemit nih, jadinya maksudnya yang menambah keimanan, semangat beribadah, menjauhi maksiat dan yang semisalnya, itu yang bermanfaat. Itu saya kira kurang lebih saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.